mana orang kala ni kampung lu. Leu ke Mekah, nya ada ajak reman ke dia, leu peng. Leu ke Mekah orang Cina hana. Leu ke Mekah menderita lu. Mau peng bayar hutang. Agak utuh jamun singkala nak Jawa utuh punya urun Jawa utuh. Oh, nyan wah leu kerja, leu pegat bangunan dua belum. Jak depan ni. Peng. Cina kala utuh aja. Halir mo, peng apa? Kagak kun le urang Aceh. Taikat kameng ngan leung, taikat urang ngan kanduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Segenap syukur kita persembahkan tak henti kepadanya atas kudrah dan iradah kepada kita hingga malam yang amat mulia ini. Teriring salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah maghrib yang berbahagia, banyak orang ingin menjadi manusia terbaik. Akan tetapi sedikit orang yang tahu apa saja indikator manusia terbaik. Banyak orang ingin menjadi orang hebat. Akan tetapi sedikit orang yang paham apa saja indikator untuk menjadi orang hebat. Banyak orang dia ingin menjadi manusia terbaik di hadapan manusia. Akan tetapi sedikit orang yang tahu dan yang ingin tahu apa saja indikator agar kita menjadi hamba terbaik di hadapan Allah. Banyak orang dia ingin menjadi manusia terbaik dengan rekan sejawatnya, dengan rekan kantornya, dengan sahabat sepermainannya. Akan tetapi sedikit orang yang tahu dan sedikit orang yang mau tahu bagaimana sebenarnya manusia terbaik dalam pandangan Rasulullah. Kesempatan yang amat singkat ini kita akan melihat beberapa hadis Nabi yang menyatakan tentang indikator manusia terbaik dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kata Nabi, manusia terbaik adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kalian, sebaik-baik orang di antara kalian yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Dua indikator dalam hadis ini. Manusia terbaik yang mau belajar Al-Quran, baik dalam konteks membacanya, baik dalam konteks menghafal ayat-ayatnya,
baik dalam konteks memahami isi dan kandungannya, baik dalam konteks sesuatu yang sifatnya dengan Al-Quran. Setelah dia paham, setelah dia bisa membaca, setelah dia mampu menghafal, setelah dia mampu mentadabburi, mengetahui tafsir dan kaedahnya, lalu diajarkan kepada orang lain. Man ta'allamal Qur'an wa 'allama khairukum. Sebaik-baik manusia di antara kalian, kata Nabi, yang mau belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Karena membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu berbeda martabatnya di hadapan Allah dengan membaca buku, dengan membaca novel, dengan menonton film. Bahkan mungkin bisa saja dengan membaca hadis-hadis Rasulullah. Kenapa? Karena membaca Al-Quran pahalanya per huruf, sedangkan membaca yang lain pahalanya hanya diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah, kata Nabi, wal hasanatu bi asyri amsalha, wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Satu huruf 10 dibalas. Baca apa kita kira-kira? Yang sekali baca per huruf, per abjad dapat pahala 10, baca apa? Tidak ada, kecuali membaca Al-Quran. Setelah dia paham, lalu diajarkan kepada orang lain, karena perbuatan paling mulia di antaranya mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah. Lalu kita ajarkan, kita sebarkan kepada manusia yang lain. Lantas kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Saya sering ingatkan bapak-bapak yang punya anak, bapak-bapak yang punya cucu, ibu-ibu yang punya anak, yang punya cucu. Jangan biarkan anakmu bisa mengenal huruf-huruf hijaiyah, bisa membaca Al-Quran bukan sama orang tuanya, malah sama tengkunya. Lantas apa pekerjaan orang tuanya? Jangan sampai anak kita itu bisa baca Al-Quran alif ba, bisa baca Iqra, awalnya itu dari ustadznya. Mestinya anak dia lebih dulu kenal huruf-huruf Al-Quran, dia lebih dulu kenal huruf hijaiyah, dia lebih dulu bisa mengeja Al-Quran dengan orang tuanya. Bukankah begini model khazanah kebudayaan Aceh di kampung-kampung tempo dulu? Rata rumah na orang ber jamun hotel bubut long mentang-mentang nak tajak rumah mawah halimah gepebu ana miat nasi peluh nan cucur gule rumah jih pina, rumahnya pina, rumah jih pina. Ini Iqra, suruh ajarkan pada orang. Bukan tidak boleh, maksudnya lantas peran orang tua apa? Manuk-manuk mentang ana cocok lah. Iya, memang kita harus kita sampaikan, kita berikan, kita ajarkan, kita berikan pendidikan agama kepada guru-gurunya. Nanti sayang orang tua nggak dapat apa-apa, mana pahala jariahnya? Karena kalau orang tua memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah kepada anak, memperkenalkan bacaan Al-Quran kepada anak, mengajarkan Iqra kepada anak, Iqra ini akan terus dipakai, huruf hijaiyah itu akan terus dipakai. Apakah dia nanti sudah bisa menghafal Al-Quran? Huruf hijaiyah orang tuanya yang mengajarkan, yang dia baca terus. Dia baca kitab, baca bajuri, baca i'anah, baca ma'ali. Itu kan huruf hijaiyah semua. Dan di mana mereka belajar? Ini tugas kita pertama. Agar menjadi manusia terbaik, aktifkanlah membaca Al-Quran di rumah-rumah kita. Pertama. Yang kedua, kata Nabi, manusia terbaik khairukum ahsanukum khuluqa. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah yang paling baik akhlaknya.
Sebaik-baik manusia di antara kalian, kata Nabi, yang paling bagus akhlaknya. Apakah konteksnya akhlaknya kepada Allah? Yakni ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, menyembah Allah dan tidak pernah menyekutukannya dengan sesuatu pun. Akhlak dia kepada Allah, perintah Allah dia jalankan, larangan Allah dia tinggalkan. Ini akhlak kita dengan Allah. Akhlak kita dengan Rasulullah, tiap mendengar namanya bersalawat kepadanya. Kata Nabi, manusia paling pelit di dunia ini adalah manusia yang ketika mendengar namaku, dia tak pernah bersalawat kepadaku. Akhlak dengan sesama manusia, dengan kawan kita, dengan sahabat kita, dengan guru kita, dengan adik kita, dengan rekan kerja kita, dengan teman permainan kita, dengan teman ngopi kita, dengan teman mandi laut kita, dengan teman kita jogging. Bagaimana akhlak kita dengan mereka? Akhlak secara kosmologis dengan alam semesta. Bagaimana kita memperlakukan semut, bagaimana kita memperlakukan nyamuk, bagaimana kita memperlakukan makhluk Allah selain manusia, diatur dalam agama ini. Manusia terbaik, ahsanukum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Bahkan inti daripada diutusnya baginda Nabi untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. 13 tahun Rasulullah memperbaiki akhlak orang-orang Arab itu. 13 tahun Rasulullah memperbaiki akhlak orang-orang jahiliyah. 13 tahun lamanya memperbaiki akhlak manusia. Akhlak dengan siapa? Dengan Allah. 13 tahun lamanya. Baru perintah hijrah ke Madinah, perintah turun syariat di Madinah. Akhlak dia dengan Allah diajarkan oleh Nabi. Qul huwallahu ahad, Allah itu tunggal. Allahus samad, tidak ada yang sebanding dengannya, semua bergantung kepadanya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang setara dengannya. Ini yang diperkenalkan Nabi. Kenapa? Karena Tuhan yang disembah oleh jahiliyah, Tuhan yang bukan esa, Tuhan yang tidak bisa bergantung segalanya, Tuhan yang beranak dan diperanakkan, Tuhan yang setara dengannya, diperkenalkan oleh Allah bagaimana akhlak kita semestinya kepada Allah sebagai Tuhan. 2. Yang ketiga, sebaik-baik manusia, manusia terbaik dalam pandangan Rasul, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah manusia yang paling baik kepada keluarganya. Manusia terbaik, manusia yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah manusia terbaik kepada keluargaku. Kita bagaimana memperlakukan anak, bagaimana kita memperlakukan istri sebagai suami, bagaimana kita sebagai istri memperlakukan suami, memperlakukan anak, memperlakukan mertua. Manusia terbaik adalah manusia yang paling baik kepada keluarganya. Kita kadang kalau nongkrong di warung kopi, oh sabuh meja tanya bayi mendung, nasi peluh banti peluh dah bayi tanya, merupah-rupah bayi ke lah. Pejut gop, padahal yang jeb kupinyan sekedar ngon hana hubungan darah, so cit gop. Yang darah desa gop, banti peluh gop, merupah-rupah bayi kupi. Padahal bisa saja udah jeb kupinya ngon seneng ngon makanan, bisa saja habis 100 ribu 200 ribu.
Dia bengah duk bagi kedai kopi, dia bengah dah bayar. Tapi kadang 30,000 lah kepeng lian ni. Kap kilung ba beri peng ah. Ka bengi. 30,000 lah kepeng le rumah. Ai sia ada ga peng yang baroh ka. Hai pu baroh yang baroh ka ler tu nunjuk. Masa belanja sebulan ler tu. Pu tak baju. Ler tu. Sabana modal uragamanan pegah ba rumah. Hai. Nampak belanja ler tu ribe. Yang jika hemat-hemat jubut sep sebulan. Apa jan sep sebulan. Nyokan ni batai dah baju. Hantep. Tapi kan ni dengan apa kan? Kah hemat-hemat bu, kah hemat-hemat. Gimana cara ada ni hemat ler tu ribe? Tanya tidak rumah tu tidak. Anu tu tujuh nomor 2 lah rumah. Tep ler tu ribe. Mesti minggu kadang hantep. Nyokan yang luar tu apa kah? Kah hemat-hemat begat bu. Luar nak ada hemat. Tak apa peluk rukuk padin peng. Kadang siura leboh peluk. Yang nak ada hemat ni tanya. Dalam kepeng ni rumah nak peng belanja abangnya. Peng merota apa ni? Nah, ler 2,000, 20,000 aku jak bakauri. Anda bah malai tu dapat 8 dia dah jak. Dapat ladum na cepat kata nurun menang. Jak 8 bakauri kau sedekah 2,000. Nyan hai tak ko. Nah ciuru lagi nyan tapi kauri no uri kampung lung ni. Mampu jadi begah menan karena tengah lung ceramah ino. Lung ceramah ini kau begah kau no. Ini jadi persoalan. Ini kalanya kita terlalu murah hati dengan sahabat kita. Tapi kadang terlalu bakhil dan pelit kita dengan keluarga kita. Ila kepeng 2,000 tengah lian ni kemun, hana peng dah bagah. Padahal nak kemun dia. Bisa jadi mantang wali dengan kemunnya. Menyata andai ji tanya mati kadang. So nikah ni tanya, "Yang ke ji?" Bisa jadi. Hai anak ayah, tu anak abang, tu anak adik tu. Yang kan kuman. Anak kuman, anak kemun. Mantang nak hubungan nasab, hubungan talawari. Tapi kata kita pelit kepada mereka. Oh, punya bagian jakut tua kadang-kadang ke abang, ke adik, ke perumoh abang, perumoh adik. Tua tu. Yang tingkat adalah urung-urung lain yang kadang-kadang hanya hubungan keluarga. Boleh saja. Yang ingin disampaikan dalam hadis ini adalah mari kita memperlakukan menjadi manusia terbaik. Maka menurut Nabi, manusia terbaik itu adalah indikatornya seberapa baik kita dengan keluarga kita. Kalau orang lain kita berani nyuruh salat. Ada kawan lagi nongkrong di warung kopi, semayang lihat hana mangan panina dia kedai kopi ke masjid. Padahal mungkin dia yang ada semayang. Tapi kadang anaknya ba menang kedai bayi budak tu boleh sayang tu bayi budak tu po tuju sirai mano jai kulai semayang. Hana dayu. Kita terlalu baik kadang kepada orang di luar keluarga kita, bakhil dan pelit kita kepada keluarga kita sendiri. Padahal kata Nabi, manusia terbaik, manusia yang paling baik kepada keluarganya. Rasulullah amat mulia memperlakukan istri-istrinya. Rasulullah amat mulia memperlakukan anak-anaknya. Rasulullah amat mulia dalam memperlakukan cucu-cucunya. Bahkan di detik-detik wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil Fatimah Az-Zahra. Fatimah, ke sini saya bisikin. Saya akan kembali kepada Allah. Menetes air mata Fatimah. Menangis dia. Dipanggil lagi, Fatimah ke sini, jangan menangis. Jangan menangis, kenapa? Karena orang yang lebih dulu akan menjumpai aku setelah aku meninggal ini adalah engkau wahai Fatimah. Maka setelah Rasulullah wafat, berapa tahun kemudian wafat Fatimah Az-Zahra. Fatimah, jangan kau nangis, sini dulu. Dibisikin oleh Nabi, Fatimah, as-salah, as-salah, as-salah. Fatimah, kalau kau enggak salat, walaupun kau itu anak seorang Rasul, enggak bisa saya bantu. Enggak bisa saya bantu, kau harus salat. Ini kan pesan kepada kita juga. Kadang kita di mulut cinta Nabi, cinta Rasul, tapi wasiat Nabi as-salah, as-salah. Kabur dia. Wasiat Nabi enggak kita jalankan.
Ini menjadi PR. Yang ketiga, kepet. Kata Nabi, manusia terbaik khairukum may yurja khairahu wa yu'minu syarrahu. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah manusia yang dapat diharapkan kebaikan kepadanya. Kalau duduk dengannya bertambah kebaikan kita, nongkrong bersamanya tambah taat kita kepada Allah, duduk bersamanya bersimpuh di hadapannya menyebabkan kita menambah ilmu dan pengetahuan. Ini manusia terbaik. Dan dia aman terhadap kejahatan dan kemaksiatan. Asal kita melakukan kemaksiatan, dicegahnya. Dan inilah sebenarnya dalam kitab Maraqi Ubudiyah digambarkan siapa sahabat sejati. Sahabat sejati itu adalah sahabat yang selalu menunjukimu menuju jalan yang benar, bukan orang yang selalu membenarkanmu. Bukan ABS, asal bapak senang kalau di kantor. Asal yang god ilapornya nan buah halung. Asal yang butuh-butuh ilapor nyan gop karena kritik ilung. Ini masalah. Yang kelima, manusia terbaik khairukum man at'amut ta'am. Sebaik-baik manusia adalah, kata Nabi, manusia yang selalu memberi makan kepada saudaranya. Bahasa Aceh, kauri. Orang yang paling god berah oleh Nabi, orang yang paling lama kauri. Dalam konteks apapun, apakah yang namanya traktir, kauri, atau apakah dalam kegiatan-kegiatan sosial yang lain, atau dalam kegiatan keutamaan yang lain, atau kegiatan yang sifatnya kegiatan keagamaan yang lain. Orang paling baik, orang yang paling banyak kenduri. Orang yang mau mengajak orang lain, orang yang mau memberikan makan orang lain. Apalagi ayat yang dibaca oleh imam kita tadi. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apalagi menganjurkan makan anak yatim dan orang miskin yang jika rawatlah. Pahala luar biasa. Orang paling god, orang paling le kauri. Dan orang paling le kauri, orang Aceh. Kagakun le orang Aceh. Taikat kambing ngena leung, taikat urang ngen kanduri. Menyo perle kambing baik pluang, nyangkan ngen talau ikan. Menyo ngen talau taikat hanana leung, ipluang cik talau-talau putu. Cara ikat kambing hana meceh bah talau. Umpun beloi samping, na leung beloi samping. Kambing-kambing lain ijak kenal badannya. Tapi kita kadang hanya mengikat kambing, tapi makanan enggak ada karena hana menjiplung di bajalan. Iplung bajalan tanyo kono kadang diurung kerja motor. Yang karena hana lain leung. Daikat urang ngan kanduri. Kalau mau persatuan terus berlangsung, kalau mau silaturahmi tidak putus, kalau mau hubungan keluarga akrab, kauri boleh. Daur Acehnya orang paling le kauri. Nyai danding le kau. Di Yogyakarta Maulud hanya 12 Rabiul Awal, gerebek Maulud namanya. 12 Rabiul Awal. Di Surakarta gerebek Maulud namanya. Kapan? Hanya 12 Rabiul Awal. Di mana-mana di Indonesia ini kadang hanya 12 Rabiul Awal. Yang luar di 12 gitu helom. Lebih parah lah. Tapi bagi orang Aceh 4 bulan kenduri Maulid. Rumaya. Hai merumpak kauri bak Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Hai merumpak Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Hai merumpak Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Hai merumpak Jumadil Akhir, kadang-kadang bunga-bunga puasa ke buka mulut ke. Nya nak puasa. Dia tanya, "Hai nak puasa ke hana?" Dengan mulut. Nya dah fikir udah lagi. Nyamban semangat. Kamu ada kampung-kampung jamun. Oh, usia 7 bulan kauri.
Kurang beli kauri. Lahir kena tanya udunya usia 7 huruf. Kauri. Akikah. 20 tahun ada kalanya. Kauri lah. Mentuk ibu Iqra. Tamat Iqra. Kauri. Tamat Iqra Quran. Kauri lah macut. Bacut. Tapi jamin. Terdu. Bacut kauri. Tamat Al-Quran. Kitab matan takrib. Kauri. Tamat matan takrib. Bajuri. Kauri. Dari bajuri ana. Kauri. Padim bawah jilid. Bawah jilid. Lega kauri. Mahali urung buat. Tapi kauri. Pujat. Bentuk syukur ya kepada Allah. Dan memang manusia terbaik yang paling banyak kendurinya. Sampai long na bang leting lon di Belang Jerun. Igaknya gemekat pecah belah. Bagian piring, bagian pinggan, bagian cupi, bagian ayan, belangong, ada lagi yang mandum, ada bagian alat dapur. Sampai saya bertanya, bang, apa idenya? Dari mana idenya sehingga jual pecah belah seperti ini? Pujannya nak mekat. Lah god ini nak mekat. Ya lu dah elok penasaran cit. Lah god nak mekat. Biasa punya kampung-kampung kopi dah mekat lah god. Biasa dah mekat mesir badat ceruh lah god. Tempe goreng, bakso somai lah god. Nyoi ro piring nak mekat. Lah god. Apa balong kuandang kimah lah god. Urang Acehnya cukup tegak kauri. Kauri bekas piring. Ya belah. Semakin le kauri, semakin le bekas piring. Semakin le kauri, semakin le bekas gelas. Semakin le bekas gelas, semakin meningkat konsumen blog lah. Kepegah balung. Nyo seandai ji tunggu anan karena biasa kepegah yang mana urang kampungnya galak mutang. Pakai ke muka bayi. Maka ji urang Cina, urang jamun mana dalam kala ni kampung lu. Le ke muka. Nya ada ajak reman ke dia. Le peng. Le ke muka urang Cina hana. Le ke muka menderita lu. Mau peng bayi utang. Agak utuh jamun singkala nak Jawa utuh punya urang Jawa utuh. Oh, nyan wah le kerja, le pegat bangunan 2 bulan. Jak depan ni. Peng. Cina kalau utuh aja. Halir rumah, peng apa? Ya tuang ilau rumah. Hanya hanan pegang-pegang dekat rumah. Panena, hana li nyo daya, hana li lelah dah. Sang bayar tamah engkau baju tu. Tamah engkau. Tapi dia tenggelam kerja lagi peng le. Nak peng le baju. Lagi peng le baju. Di Jawa kalau kan kerja jule. Ada ke cangkoi urang Aceh? No panjang tiradang je mangkoi. Maka di trap le je mangkoi urang Aceh. Tabak saya ke Cemangkoi lewat urang gelang ke Cangkoi pakai habar kiban dah trip dah ke anak merempak dah kawan ron gelang ke Cangkoi yang jika lagi yang pakai dendro di dia saya lewat urang enggak pakai habar le saya lewat urang enggak pakai habar maka je minta tak upah habar urang Aceh trip li tidak habis awak Jawa lu kalau elong no ke Cangkoi jadi hotel Cemangkoi mu pingku je benan hanang ingin tau saya kali mai tanya tiradang amno kerling yang lain upah tak naik batirap pak mah pok apa nak baca guru nak kabi ke bacut kaki lagi bacut jadi kalau ingin melihat manusia terbaik kalian yang paling le kauri rumah kanyan nah lencang ramai orang meh ai kauri baganyan kauri pulai masjid kauri masya-Allah gebah kauri kena masjid tiura Jumat paju dah tama-tama. Ada kalanya jak bak kedai gebah bak kedai nya kauri. Memang benar hana midang tagai. Ada abu bungkuk kan kauri je hana mencih midang melapih lagi tanya malu hana mencih mana je. Memberikan makanan satu bungkus buprang, kan mahai buprang. Hana mahai secara logika. Mari bayar sabo. 5,000 buprang yang sabo. Tapi mangat luar biasa. Urung kaya hawa ke buprangnya. Urung kaya hawa. Pada ke belah katanya. Ke belah. Tepi hawa ke bu kauri masjid. Pejut. Ada keberkahan di sana. Pejut. Ni kalian lihat. Urung menyat tak pegak kauri rumah. Yang dalam tentai yang jak sama yang mandum. Dalam tentai. Tapi menyata kauri. Tabah kauri masjid. Ada kalanya bu bungkuh. Tabah hotel bunga. Tak pesan bak panitia. Tak pegah bak panitia. Yang pajuh. Pasti urung dari tebiat temayang.
Le ke sembahyang subuh, le ibadah, ke mau doa, ke dengar ceramah, ke dengar kajian, ke baca Quran, kita biar ke cobu siapa kejap ba SD. Gejak kena bak kedai-kedai kopi lain. Gak sama jauh dia. Wadah ke paju ulam bismillahirrahmanirrahim. Urang sembahyang. Menyajak rumah dalam dendam. Dalam dendam menyajak rumah. Walaupun dah doa ke dia. Yang doa ko imam. Jikanya dah doa dengar ke. Roi bapa. Pajan semangat. Yang ke telefon astagfirullahalazim min kulli. Yang ke ina tak semangat. Tapi terus awal wa akhir wa jahir wa. Yang ke habis jual le. Pulang ku dia terus ku dia pulang kulhu jangan baca tu. Han baca kan dan berdoa cini kala doa macam ragam nah. Ladom jahana je Allahu ahad. Poh dia jamak yang dua poh. Bila lebut-but boleh jamak dalam ni. Aki jamak pindah. Yang kenya tu. Ahana. Yang kenya bak ujung cak bak ujung. Ahana. Yang kadang tapi mi masjid. Masya-Allah. Bayangkan menyetip bengah nak kauri noi masjid Jami'. Kiban pahala ke urung biya. Hai dah bilang sini pernah bu pahala. Dan yang pajak huru-huru mulia. Mu apa tanya sama yang tu boh. Mu apa tanya. Dan yang hebat ada orang-orang yang dermawan amat luar biasa. Dia kenduri di waktu subuh untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah. Subuhnya hanya ada dosa di dalam dia. Pujut. Kamu pat galam jaga tengut. Utak mentang le ata-ata yang hanagat kalau dah hanata baru tak bodoh hap tak bodoh jak bakmon mana ada kalanya yang mana-mana atau rah muka pakai jakrong atau tu sama yang di rumah jak berangkat masjid hana merempok HP ada merempok siat sagai sambungan WA berkelam tabai danyo mi WA kadang-kadang rajin dah baca. Rajin dah baca WA-nya. Kadang-kadang WA baru baca uronyo. Padahal yang you baca sabi-sabi ulang-ulang Quran. Uronyo baca Quran ayat-ayat sat, bahaya ayat sat ke dah. Karena semakin banyak dibaca, semakin sering dibaca, semakin banyak inspirasi, semakin sering dibaca, semakin banyak pengetahuan. Quran yang disuruh ulang-ulang untuk dibaca. Al-Quran yang diperintahkan diulang-ulang untuk dibaca, bukan WA. Nyo yang aneh idanya WA baru. Uronyo lam dah baca. WA baru tha mentang baca orangnya. Han batik cini kalan tamping drone kadang-kadang dah urung buka HP. Ke tarik-tarik WA ke orang nah. Ke kalan WA baru. Tam nah. Baca le kem le drone tu. Hai putrai buka hana tak baru. Tak baru. Koran baru. Punya koran baru tak baca, koran uronyo tak baca, koran singo tak baca, WA baru baca, WA uronyo baca, WA singo baca. Tapi Quran baru tak baca, uronyo baca lam, singo baca lam, terus menerus dibaca. Suruh ulang-ulang. Manusia terbaik, manusia yang paling banyak kendurinya. Jamaah maghrib yang berbahagia. Lalu kata Nabi, manusia terbaik khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia kata Nabi adalah manusia yang panjang usianya, bagus pula amalnya. Usianya panjang, amalnya bagus. Ini manusia terbaik. Bukan sebaliknya. Usia panjang, amal kejahatan yang banyak. Apa bedanya kita dengan iblis? Bedanya kita dengan iblis, iblis berharap doa panjang tujuannya untuk menggoda anak cucu Adam dijerumuskan ke dalam neraka Allah. Tapi tujuan kita meminta kepada Allah agar panjang usia, agar kita bagus amalnya, banyak kebaikannya. Gaji udah dalam doa Allah, ya Allah, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan usia kami. Untuk apa? Untuk menggoda manusia ke dalam kejahatan? Enggak, itu iblis. Iblis itu. Tapi manusia dia berharap doa panjang, berdoa agar dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya
agar dia bisa mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Dan inilah manusia terbaik, kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia yang panjang usianya, bagus amalnya. Maka hebat. Bapak pada nombor kau tema rumpau dorong pensiun ni. Alhamdulillah nungku ilung ka 80 kerja masjid. Watai gedang ka lagi ang ka 8. Watai geruku hana daturi tahule teot tahule rawago. Hana merile tapi dia mau ke masjid. Bagus amalnya, panjang usianya. Tapi anak-anak muda lah dong, mentang tegak, lagi baris berbaris ikut PBB. Sembayang anak. Bukan manusia terbaik. Maka ketika di masjid itu banyak orang-orang tua, agak wajar. Kenapa? Karena mereka ingin menjadi manusia terbaik. Ketika Allah panjangkan usianya, sudah pensiun, ada kalanya usia sudah 60 tahun ke atas, dia hiasi hidupnya ke masjid beribadah kepada Allah. Dia ingin detik-detik akhir hidupnya menjadi manusia terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya. Maka wajar kalau masjid-masjid kita kadang-kadang yang banyak adalah barang-barang antik, urung-urung tuha, igau gahanali, paling nyonya tinu tagalagi burung kakak tua. Yang kenyan wajar dia ingin menjadi manusia terbaik. Tapi orang-orang yang tidak menjadi manusia terbaik, dia enggan ke masjid. Dia tidak mau ke masjid. Maka ini menjadi evaluasi diri kita bahawa sejauh mana kita sudah mencapai target-target seperti yang sudah diatur baginda Nabi agar kita menjadi manusia terbaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.